Jadi teman-teman, ini perjalanan menuju PMI di Kabupaten Pati. Nah, perjalanan dari rumah saya ke PMI kurang lebih ditempuh sekitar 5 km dan membutuhkan waktu selama 13 menit. Deket bukan? Nah, di perjalanan ini kita melewati alun-alun Pati yang berada di tengah kota. Di Kabupaten Pati ini memiliki moto dan semboyan loh teman-teman. Nah, motonya itu berbunyi Kridaning Panembah Gebyaning Bumi, yang berarti bekerja keras meningkatkan kesejahteraan daerah. Dan Pati juga memiliki semboyan nih, yang berbunyi Pati Bumi Minatani. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di depan kantor PMI Kabupaten Pati. Jadi teman-teman, sebagian orang mengira pada saat pandemi COVID-19 ini tidak aman untuk mendonorkan darahnya. Padahal pada saat era pandemi ini sangat aman loh guys untuk mendonorkan darahnya. Mengapa demikian? Karena untuk mengantisipasi pengurangan stok darah, PMI sendiri menerapkan protokol kesehatan nih bagi calon pendonor. Yang pertama yaitu ada pengecekan suhu tubuh. Pengecekan suhu tubuh ini akan diterapkan di depan ruang donor. Jika suhu tubuh calon pendonor lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka tidak diperbolehkan untuk donor darah. Yang kedua yaitu ada menerapkan 3M. Yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang ketiga nih guys, semua petugas menggunakan APD lengkap. Petugas donor darah diharuskan menggunakan alat pelindung diri atau APD selama proses donor darah berlangsung. Yang keempat yaitu penyemprotan disinfektan nih. Semua ruangan selalu disemprotkan disinfektan dan semua peralatan dibersihkan. Jadi kalian tidak perlu takut lagi nih donor darah selama pandemi, karena donor darah itu tidak menular ya guys saat pandemi. Donorkan darah Anda sekarang karena tetes darah Anda berarti nyawa bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sartika Cayanti. Saya dari Prodi D3 Teknologi Bank Darah, Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya di sini bersama teman saya yang bernama. Halo, kenalin, nama saya Sofana Auna Iza sebagai kameramen dari Sartika Cayanti. Saya sekarang berada di depan kantor PMI Kabupaten Kota Pati untuk melakukan donor darah. Nah, ini adalah PMI di Kabupaten Pati dari tampak depan. Di depan ini ada kliniknya. Dan ini adalah PMI dari tampak samping. Sebelum kita masuk, kita diharapkan untuk mencuci tangan kita terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam untuk mengetahui alur dari donor darah, yang pertama adalah pengertian dari donor darah. Yang kedua, manfaat donor darah. Yang ketiga, syarat donor darah. Yang keempat adalah alur donor darah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari donor darah. Nah, teman-teman tahu nggak sih donor darah itu apa? Donor darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian digunakan sebagai transfusi darah. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa pengertian dari donor darah? Apa manfaat dari donor darah? Nah, donor darah itu banyak banget loh manfaatnya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk mendonorkan darahnya. Nah, apa sih manfaat donor darah itu? Yang pertama yaitu ada
menjaga kesehatan jantung, dan membuat darah mengalir lebih lancar. Mengapa demikian? Karena melakukan donor darah, kamu bisa membantu melancarkan aliran darah sehingga mencegah terjadinya penyumbatan arteri. Ada peneliti yang mengatakan jika rutin mendonorkan darah bisa menurunkan risiko terkena serangan jantung sampai 88% loh teman-teman. Nah, yang kedua adalah meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, kenapa sih manfaat dari donor darah itu bisa meningkatkan sel darah merah? Karena saat kita melakukan donor, sel darah merah yang berkurang. Nah, sumsum tulang belakang pun akan segera memproduksi sel darah merah yang baru untuk menggantikan yang telah hilang. Nah, dengan rutin mendonorkan darah, tubuh kamu pun terpicu untuk melakukan pembentukan darah yang baru dan segar. Nah, selanjutnya manfaat donor darah adalah menurunkan risiko kanker. Nah, kenapa sih donor darah itu bisa menurunkan risiko kanker? Karena saat kita mendonorkan darah, jumlah zat besi di dalam tubuh kita akan semakin berkurang nih. Kenapa demikian? Karena jika kita kelebihan zat besi di dalam tubuh kita, dapat menyebabkan kerusakan radikal bebas dan membuat Anda beresiko terhadap kanker dan penuaan. Nah, yang keempat adalah menurunkan berat badan. Nah, bagi teman-teman cewek nih yang mau menurunkan berat badan, wajib untuk mendonorkan darahnya, karena mendonorkan darah sebanyak 450 ml ternyata dapat membakar sebanyak 650 kalori loh. Nah, ini sebabnya donor darah juga bermanfaat untuk menjaga berat badan tetap ideal dan menjauhkan Anda dari risiko obesitas. Nah, yang terakhir adalah membuat lebih sehat secara psikologis. Nah, kalian sudah tahu kan pengertian dari donor darah, terus ada manfaat dari donor darah. Selanjutnya yaitu syarat dari donor darah. Nah, syarat dari donor darah itu banyak sekali loh. Jika kita tidak memenuhi syarat tersebut, kita tidak boleh untuk mendonorkan darahnya loh teman-teman. Syaratnya apa saja? Yang pertama yaitu ada sehat jasmani dan rohani. Nah, kita harus sehat nih. Kalau kita sakit tidak boleh untuk mendonorkan darahnya. Yang kedua yaitu usia kita 17-65 tahun. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Nah, semisal Anda berat badannya 45 kg, jadi tidak boleh mendonorkan badan loh teman-teman. Nah, lebih baiknya kalian makan yang banyak supaya bisa mendonorkan darahnya. Nah, yang keempat adalah tekanan darah normal. Tekanan darah normal itu berapa sih? Tekanan darah normal untuk sistol adalah 90-160 mmHg, untuk diastol 60-100 mmHg. Selanjutnya ada kadar hemoglobin normal. Nah, kadar HB normal itu berapa sih, Kak? Nah, kadar hemoglobin normal itu adalah 12,5 gram per sen sampai dengan 17,0 gram per sen. Nah, kita tidak sedang haid ya teman-teman. Nah, yang keenam adalah suhu tubuh 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika kita melebihi 37,5 derajat Celcius, kita tidak boleh untuk menurunkan darahnya loh teman-teman. Nah, yang terakhir adalah denyut nadi 50-100 kali per menit. Nah, kalian sudah tahu kan apa pengertian dari donor darah, apa manfaat dari donor darah, dan apa syarat dari donor darah. Alur dari donor darah. Nah, alur dari donor darah itu apa saja sih?
yaitu yang pertama kita mengisi formulir. Nah, biasanya kita waktu di awal kita diberi formulir, biasanya di isinya itu ada nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, terus ada alamat, ada nomor telepon. Nah, setelah kita mengisi formulir, langkah selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu ada tekanan darah, terus ada pemeriksaan golongan darah, ada pemeriksaan HB, dan masih banyak lagi. Nah, jika teman-teman tidak memenuhi syarat dari donor darah, tidak boleh untuk mendonorkan darahnya, alias kita pulang ya, besok lain kali atau lain waktu kita bisa mendonorkan darah kita. Semoga memenuhi syarat ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita memenuhi syarat, kita langsung ke alur berikutnya yaitu pengambilan darah. Nah, itu merupakan alur dari donor darah. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa pengertian dari donor darah, apa syarat dari donor darah, apa manfaat dari donor darah, dan apa alur dari donor darah. Nah, lebih detailnya kita simak video lanjutnya. Ayo ikut saya masuk ke dalam untuk melihat alur dari donor darah. Nah, teman-teman, ini merupakan alur donor darah di PMI Kabupaten Pati. Nah, langkah pertama sebelum kita masuk ke ruangan, kita diwajibkan untuk mencuci tangan kita. Apalagi kita sebagai pendonor yang harus mencuci tangan kita sampai dengan siku atau lengan. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan untuk mengisi identitas. Nah, mengisi identitas ini nanti dikasih surat pernyataan yang berisi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon. Nah, teman-teman, di surat pernyataan ini di bagian bawahnya ada pemeriksaan badan nih. Nah, nanti itu sebagai bukti saat kita diperiksa. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan donor darah. Nah, ini ruangan donor darah di PMI Kabupaten Pati. Selanjutnya kita masuk ke ruangan untuk pemeriksaan badan. Nah, pemeriksaan badan ini yang pertama kita ditensi nih. Jika kita lolos dari syaratnya, kita langsung masuk ke pemeriksaan berikutnya, yaitu memeriksa HB atau golongan darah. Nah, jadi teman-teman, ini pemeriksaan HB dan golongan darah. Selanjutnya kita lolos pemeriksaan, maka kita diambil nih darah kita. Nah, waktu ini saya tegang sekali karena menurut saya itu sakit sekali nih. Ternyata tidak sama sekali loh teman-teman. Jadi kita tidak perlu takut donor darah. Nah, teman-teman, di sini saya bersama rekan saya yang bernama Endang. Kebetulan kita satu kota nih, jadi kita melakukan donor darahnya bareng. Nah, kita selesai donor, kita diberi kartu donor dan snack. Nah, berikut adalah alur donor darah di PMI Kabupaten Pati. Kalau boleh tahu, gimana sih rasanya sebelum donor darah dan setelah donor darah? Sebelum donor darah, saya itu merasa deg-degan sekali karena takutnya sakit. Nah, setelah saya diambil darahnya, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ternyata tidak sakit sama sekali. Ayo kita donor, karena donor darah itu tidak sakit sama sekali. Dan tidak ada efek sampingnya. Setelah saya donor, juga tidak merasa lemas, pusing,